Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah wal akhawat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali. Dan di antara nikmatnya yang diberikan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Itu kenikmatan yang sangat besar. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian rutin dari kitab Fiqhut Ta'amul Baina Az-Zawjain karya Syekh Al-Alim Al-Allamah Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai menjelaskan bab tentang iyalun nisa, yaitu tentang tipu daya kaum wanita. Salah satu dalil yang kita bawakan yaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau digoda oleh seorang wanita yang disebutkan dalam Al-Quran dengan sebutan Imra'atul Aziz, istri Al-Aziz. Al-Aziz adalah seorang pejabat di Mesir. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam mendapatkan godaan seperti itu,
Maka kemudian beliau berlari menuju ke pintu yang sebelumnya dalam keadaan terkunci. Kemudian yang wanitanya juga sama, dia berlari menuju pintu juga, mengejar Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ditariklah baju Nabi Yusuf dari arah belakang dan sobek. Kemudian mereka berdua sampai di pintu. Kemudian pintunya terbuka. Kemudian di depan pintu sudah ada Al-Aziz, seorang pejabat Mesir, suami dari si wanita tadi. Nah, maka ketika perbuatan wanita tersebut kepergok kalau bahasa kita, maka wanita tersebut mengatakan, apa hukuman yang pantas bagi seseorang atau seorang laki-laki yang berbuat jahat kepada istrimu? Padahal yang berbuat jahat adalah dia sendiri, dia sendiri. Tapi dia kemudian menuduh yang berbuat jahat itu adalah Nabi Yusuf. Itu contoh bagaimana seorang wanita membuat tipu daya. Dan sudah kita bacakan beberapa hadis tentang bab tersebut. Pagi ini kita akan lanjutkan halaman 25, bab yang baru. Babnya tahdhirun lin nisa min kufranil asyir. Peringatan bagi kaum wanita dari perbuatan kufur. Peringatan bagi kaum wanita dari perbuatan kufur. Tapi kufur di sini maksudnya bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suaminya, kufur terhadap pemberian dari suaminya. Itu yang kita bahas. Peringatan bagi kaum wanita, para istri, dari perbuatan kufur terhadap suaminya atau kufur terhadap perbuatan baik suaminya. Berkata Al-Alim hafizahullah ta'ala, wa idza sadara minaz zawj syai'un yukrah fala yanbaghi an tafura al-mar'atu al-ashir wa tansa kulla ihsanihi ilaiha. Perhatikan ibu-ibu, apabila ada sesuatu dari suami yang dibenci oleh istri, apabila ada sesuatu dari suami yang dibenci oleh istri, maka tidak selayaknya seorang istri untuk kufur kepada suaminya dan lupa segala kebaikan
sesuatu yang istri gak suka. Jangan sampai perbuatan suami tersebut membuat istri mengingkari kebaikan suami. Itu nggak boleh. Ya, kesalahan suami adalah kesalahan, tapi itu bukan alasan kemudian istri berbuat seenaknya, apalagi sampai mengingkari segala bentuk kebaikan dari suami. Faqad hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda tahdhir wa bayyana alaihi salatu wassalam anna kufran al-ashir wa kufran al-ihsan sababun min asbabi dukhulin nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah memperingatkan dengan peringatan yang sangat tegas, dan beliau menjelaskan bahwasannya kufur terhadap suami atau kufur terhadap pemberian suami itu termasuk salah satu sebab masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Jadi kufur terhadap suami atau mengingkari kebaikan suami itu termasuk salah satu sebab seseorang masuk ke dalam neraka. Falamma khasafatis syamsu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-khusuf. Qala ba'da salatihi inni ra'aitul jannah. Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah melaksanakan sholat gerhana. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari di situ dirinci bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya 2 rakaat. Setiap rakaat ada 2 kali bacaan Al-Fatihah dan 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Kemudian bacaan atau berdirinya itu sangat lama, bacaannya panjang, kemudian rukuknya juga panjang, iktidalnya panjang, kemudian baca Al-Fatihah lagi, kemudian baca surat, kemudian rukuk lagi, kemudian iktidal, kemudian baru sujud. Itu 1 rakaat. Jadi 1 rakaatnya ada 2 bacaan Al-Fatihah dan ada 2 kali ruku dengan bacaan dan ruku yang panjang. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, beliau berkhutbah. Di antara isi khutbahnya adalah beliau bersabda, "Inni ra'aitul jannah." Sungguh saya melihat surga. Al-Uritul Jannah, atau diperlihatkan kepadaku surga. Para ulama menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali beliau
surga dan neraka selain pada peristiwa Isra Mi'raj. Ya, beberapa kali Nabi diperlihatkan surga dan neraka, termasuk dalam hadis ini pada peristiwa gerhana matahari Nabi bersabda, saya melihat surga. Fatanawaltu minha unqudan walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Kemudian di surga itu aku memperoleh unqudan, seikat anggur. Dan seandainya aku mengambil anggur tersebut, niscaya kalian akan memakannya sehingga tidak tersisa dari urusan dunia. Ya, maksudnya kalau anggur dari surga itu Nabi bawa kemudian kita makan, maka kita akan lupa dengan urusan dunia. Ya, saking nikmatnya anggur tersebut. Jadi Nabi melihat surga, kemudian di situ Nabi mendapatkan anggur, ya, seikat. Kemudian Nabi bersabda, seandainya anggur itu dibawa dan kalian makan, niscaya kalian akan melupakan semua urusan dunia. Saking nikmatnya makanan surga tersebut. Kemudian para ulama menjelaskan bagaimana Nabi melihat surga, apalagi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Nabi melihat surga, melihat neraka, kemudian diperlihatkan ya di neraka orang-orang yang disiksa, sedangkan surga dan neraka itu kita yakin belum ada penghuninya, karena orang-orang yang mendapatkan nikmat surga mereka akan memasuki surga nanti setelah hari kiamat. Begitu juga orang-orang yang mendapat siksa neraka, mereka akan mendapatkannya nanti setelah hari kiamat. Meskipun surga dan neraka sekarang sudah ada. Lah terus bagaimana Nabi bisa melihat surga dan melihat orang-orang yang ada di situ? Termasuk Nabi melihat neraka dan Nabi melihat ada orang-orang yang diazab di situ. Para ulama menjelaskan maksud Nabi melihat surga atau Nabi melihat neraka dan melihat orang-orang di dalamnya, maksudnya adalah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi melihat dengan matanya, ya, melihat secara hakiki, ya, surga dan neraka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tergambar jelas sebagaimana Nabi pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Masjidil Aqsa. Ketika Nabi selesai Isra Mi'raj, Nabi di Mekah bercerita di hadapan manusia bahwa Nabi tadi malam berangkat dari Masjidil Haram kemudian menuju Masjidil Aqsa. Maka orang-orang kafir
kafir mentertawakannya. Bagaimana itu bisa dari Mekah ke Palestina hanya semalam, apalagi ke langit sebelum subuh sudah ada di Mekah lagi. Mereka mentertawakan. Kemudian mereka meminta Nabi Muhammad SAW gambarkan kepada kami tentang Masjidil Aqsa. Ya. Pintunya berapa, jendelanya berapa, gambarkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan Masjidil Aqsa kepada Nabi SAW seolah-olah Nabi melihatnya langsung. Diperlihatkan. Nah, seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan surga dan neraka kepada Rasulullah SAW. Jadi yang dilihat oleh Nabi itu nyata. Ya. Nanti orang-orang akan masuk surga, akan masuk neraka. Ya. Yang di surga mendapat kenikmatan, yang di neraka mendapatkan siksa. Itu kejadiannya nanti setelah hari kiamat. Tapi Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW. Nah, aku melihat surga, lalu aku memperoleh anggur. Seandainya aku mengambilnya, kalian akan memakannya. Wa ra'aytunna, dan aku melihat neraka. Aku melihat neraka. Falam ara kal yaum mandaran qat. Maka saya tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan selain atau seperti hari ini. Ya. Karena pemandangan yang paling mengerikan tentunya adalah pemandangan siksa neraka. Ya, maka Nabi mengatakan, saya tidak pernah pemandangan yang lebih mengerikan seperti pemandangan hari ini, yaitu neraka. Kemudian Nabi bersabda, wa ra'aitu aktsara ahliha nisa, dan saya melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Qalu lima ya Rasulullah. Mereka, para wanita atau para sahabat bertanya. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah kebanyakan penghuni wanita itu adalah kaum wanita? Nabi bersabda, bi kufrihinna, karena sebab kekufuran mereka. Karena mereka kufur. Qila yakfurna billah, lalu ditanyakan kepada Nabi, apakah mereka kufur kepada Allah? Nabi bersabda, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka itu kufur kepada suaminya dan kufur kepada perbuatan baik atau kebaikan dari suaminya. Itu kufurnya. Ya, itu penyebab masuk neraka. Ya, kufur kepada suami atau kufur kepada kebaikannya. Kemudian Nabi memberikan gambaran, lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qala ma ra'aitu minka khairan qattu. Seandainya engkau
berbuat baik kepada salah seorang dari mereka, ya, kita berbuat baik kepada istri kita ad-dahra, ya, sepanjang tahun. Kita baik sama istri kita sepanjang tahun. Lalu mereka melihat dari kamu satu saja keburukan, ya, dia melihat dari kita sesuatu keburukan, maka dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan apapun dari kamu. Itu kufurnya di situ. Ya, kebaikan sepanjang tahun, kemudian satu keburukan, tapi dia berkata, saya nggak pernah mendapatkan kebaikan dari kamu. Jadi kebaikan sepanjang tahun itu jadi nggak ada. Itu namanya kufur. Kufur itu mengingkari. Padahal nyata-nyata suaminya banyak memberikan kebaikan. Setiap hari berbuat baik suaminya, ya, ngasih nafkah, ngasih senyuman, ngasih kasih sayang, ya, apa yang dia butuh dikasih, ya, kalau ada apa yang dia minta selalu diberi, ya. Banyak kebaikan-kebaikan. Tapi begitu kita melakukan satu yang menurut dia itu salah, kebaikan-kebaikan itu jadi hilang. Itu namanya kufranul asyir, kufur kepada suami dan kufur kepada kebaikan suami. Itu penyebab wanita menjadi penghuni neraka. Nah, ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kaum wanita, jangan sampai kufur kepada suaminya. Dalam hadis yang lainnya, hadis tadi riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ini hadis kalau mau dikasih judul, ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, judulnya mungkin Kemarahan Bidadari. Ya. Nabi bersabda, la tu'ti imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'tihi qatalakallah. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia atau mengganggu, membuat tidak nyaman suaminya ketika di dunia, melainkan istrinya, ya, istrinya yang di surga, yaitu bidadari. Dia berkata, ya, jangan kamu sakiti dia, semoga Allah membinasakanmu. Jadi istrinya yang di surga marah sama istrinya yang di dunia. Jangan kamu sakiti dia, semoga Allah membinasakanmu. Itu kemarahan bidadari. Istri kita nanti di surga marah kepada istri kita yang di dunia
kalau istri kita itu menyakiti kita. Fa inna ma huwa 'indaka dakhilun yushiku an yufariqaka ilaina. Ya, kemudian bidadari itu mengatakan lagi, karena sesungguhnya dia itu suami, ya, dia di sisimu itu hanya sementara. Ya, ini kata bidadari, sesungguhnya dia, ya, si suami di sisimu itu hanya sementara. Sebentar lagi dia akan meninggalkanmu menuju kami. Makanya ibu-ibu hati-hati ya, jangan sekali-kali menyakiti suami. Ya, kalau ibu menyakiti suami, nanti istrinya yang di surga marah sama ibu. Omelannya kayak tadi, ya, kamu jangan sakiti dia. Ya, sambil berdoa, mudah-mudahan Allah membinasakan kamu. Dia itu sama kamu cuma sementara. Habis itu dia akan meninggalkanmu, pindah menuju kami. Gitu. Mungkin kalau bidadarinya itu ada di sini, pasti dilawan sama istri kita. Ya, jangan macem-macem. Tapi ini hadis Nabi SAW. Ya. Nabi menceritakan seperti itu. Ya, siapa saja wanita yang menyakiti suaminya, maka istrinya yang di surga, yaitu bidadari, akan marah, ya, dan berkata seperti tadi. Nah, istri menyakiti suami salah satunya adalah dengan kata-kata tadi, mengkufuri kebaikan suami. Ya. Antum misalkan ya, para suami, ya, kita tiap hari apa yang istri kita minta kasih. Suatu hari dia minta ke kita nggak ada, nggak kita kasih. Ya, apa kata-kata yang otomatis keluar? Pelit, pelit. Jadi setiap hari ngasih, sekali nggak ngasih itu pelit gitu. Gimana kalau nggak ngasih tiap hari? Namanya apa? Tiap hari ngasih aja, cuma karena sekali nggak ngasih, dibilangnya apa? Pelit. Nah itu ya. Jadi hati-hati, ibu-ibu, hati-hati berkata kepada suami. Ya, kadang yang seperti itu refleks, ya, keluar otomatis gitu. Hati-hati. Kemudian al-mu'allif membawakan satu hadis lagi dari Al-Husayn bin Mihsan. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Bahwasannya bibinya, ya, bibinya Husayn datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk satu keperluan. Setelah selesai keperluan tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada bibinya
Al-Husayn, adzatu zaujin anti, apakah kamu seorang wanita yang bersuami? Adzatu zaujin anti, apakah kamu seorang wanita yang bersuami? Apakah kamu punya suami? Maka beliau menjawab, na'am, ya. Lalu Nabi bertanya, kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu terhadap dia? Gimana sikap kamu terhadap suami kamu? Nabi bertanya. Maka beliau menjawab, ma'alahu illa ma'ajiztu anhu, saya tidak pernah mengabaikannya atau membiarkannya kecuali dalam perkara yang saya tidak sanggup. Itu jawabannya. Saya tidak pernah mengabaikan suami saya kecuali dalam perkara yang saya tidak sanggup. Jadi kalau yang saya nggak sanggup, ya saya abaikan. Tapi kan itu diberi uzur. Ya misalkan suami nyuruh istri betulin genteng, ya diabaikan. Yang salah bukan istrinya, suaminya, nggak kira-kira. Ya. Jadi beliau tidak pernah mengabaikan suaminya kecuali dalam perkara yang dia merasa lemah, nggak mampu. Itu. Lalu Nabi bersabda, fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan sikapmu terhadap suamimu, karena dia, suami itu surgamu dan nerakamu. Jadi suami bisa menjadi surga buat istri, bisa juga menjadi neraka buat istri. Suami menjadi neraka bagi istri manakala istri mengabaikan perintah-perintahnya, disuruh nggak pernah nurut, selalu membangkang, selalu beralasan. Nah maka hati-hati ya. Kalau sikap istri kepada suami seperti ini, maka suami adalah neraka bagi istri ya. Istri nanti akan masuk neraka karena perbuatan dia yang membangkang terhadap suami. Waliyadzubillah. Nah ini peringatan buat kaum wanita, buat para istri ya, jangan kufur kepada suaminya. Mudah-mudahan dari 3 hadis yang tadi dibawakan itu sudah cukup ya, bagi kaum ibu untuk belajar patuh dan mensyukuri suaminya. Kalau kita bahas hadis-hadis tentang masalah tersebut, hadisnya banyak ya, tapi waktunya tidak akan cukup. Kita masuk ya ke bab yang selanjutnya. Supaya adil, kita bahas bab selanjutnya yang dibawakan oleh penulis
ditulis la yafrah mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Kalau tadi untuk istri, sekarang buat suami. Wala yanbaghi mu'minin an yafraga mu'minatan. Tidak sepantasnya seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukmin perempuan. Maksudnya tidak pantas seorang suami membenci istrinya. Jangan. Fa inna in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Karena sesungguhnya kalau suami merasa tidak suka terhadap istrinya karena ada satu sifat buruknya, suami gak suka kepada istrinya karena ada satu sifat buruknya atau dua sifat buruknya, sebetulnya suami bisa mendapatkan sifat baik pada istrinya tersebut. Jadi ada sifat yang bikin suami gak suka, tapi juga ada sifat yang bikin suami ridho. Jadi nggak boleh karena ada satu sifat buruk pada istri lalu suami membenci, apalagi kemudian menceraikan. Enggak. Lihat istri kita, maka kita akan mendapatkan di situ sifat-sifat baiknya, pasti ada. Ya. Jadi kalau kita benci sama istri kita karena ada sifat buruk, coba perhatikan lagi istri kita, lihat lagi istri kita, cari sifat baiknya, pasti ada. Pasti ada. Mungkin sifat buruknya yang kita nggak suka adalah dia suka membantah misalnya. Kalau disuruh tuh nggak pernah bilang iya, bilangnya entar. Ya, nggak pernah bilang iya, bilangnya entar. Tapi entarnya juga nggak dikerjain, bikin kesel. Itu sifat buruknya, kita nggak suka. Tapi pasti ada sifat baiknya. Ya, mungkin dia pintar bikin masakan, atau dia sama orang lain dermawan, atau mungkin suka baca Quran. Banyak ya. Jadi jangan gara-gara satu sifat buruk kemudian kita benci dia, apalagi kita menceraikan. Jangan. Cari sifat baiknya, pasti kita akan mendapatkan. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19. Allah berfirman, fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka jika kalian para suami membenci mereka, membenci istri, maka boleh jadi kalian membenci sesuatu dari mereka
dan Allah menjadikan pada diri mereka ada kebaikan yang banyak. Kita benci satu sifatnya, tapi ada sifat baik yang lainnya pada diri istri kita. Maka suami harus adil. Jangan menilai istri kita hanya karena satu keburukan. Kemudian di sini dibawakan hadis. Hadis tersebut menceritakan kepada kita perumpamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang manusia yang Nabi serupakan dengan unta. Nabi bersabda, innaman nasu ka'ibili mi'ah la takadu tajidu fiha ra'ilah. Sesungguhnya manusia itu bagaikan 100 ekor unta. Manusia itu bagaikan 100 ekor unta. Hampir-hampir kamu tidak mendapati unta yang sempurna. Ya. Jadi kalau ada 100 ekor unta, kamu tidak akan menemukan satu ekor pun yang sempurna, ya, yang tubuhnya kekar, larinya kencang, warnanya bagus, warnanya indah. Segala kesempurnaan ada pada satu ekor, enggak ada. Begitu juga manusia, mau laki-laki ataupun perempuan, enggak akan ada satu manusia pun yang semua sifat-sifat baik ada pada satu orang, enggak ada. Pasti ada sifat buruk. Laki-laki misalnya, nggak ada satu pun laki-laki yang sifat-sifat baik semuanya terkumpul pada dirinya, nggak ada. Ya ganteng, ya gagah, ya kaya, ya dermawan, ya bertakwa, murah senyum, sama teman suka menolong. Nggak ada yang seperti itu. Pasti ada kurangnya. Dia mungkin tampan wajahnya, itu kebaikan, tapi kurang senyumnya. Dia mungkin dermawan kepada orang lain, tapi pasti ada kekurangannya. Itulah manusia. Begitu juga perempuan, istri kita. Antum pengen istri yang sempurna, yang gak ada salahnya, gak bakalan bisa. Pengen istri yang cantik, yang pinter masak, masakannya enak, yang penurut sama kita. Kalau disuruh selalu iya. Kemudian ramah, sopan kalau bicara. Kita gitu. Kita pengen istri kita sempurna, tapi kitanya juga nggak sempurna. Kita pengen istri yang cantik, kitanya ganteng enggak, kan gitu. Karena biasanya pernikahan itu satu kufu, ya, satu level biasanya, umumnya. Meskipun yang tidak selevel ada juga.
termasuk dalam ketampanan atau kecantikan. Yang cantik ya, nyarinya pasti yang ganteng, nanti akan ketemu, itu selevel. Yang sedang ya nanti ketemunya yang sedang juga. Umumnya seperti itu, termasuk dalam agama ya. Jadi jarang sekali ya, ada satu ekor unta yang mengumpulkan segala sifat baik, ya gagah, ya kuat, warnanya bagus, jarang. Dari 100 ekor unta itu ya mungkin satu mah ada kali ya, jadi jarang sekali. Begitu juga manusia ya, termasuk istri kita. Kita pengen cari istri yang sempurna susah. Nah, kalau kondisinya seperti itu ya, maka seorang suami ya, harus bersabar ya, menghadapi istrinya. Harus menghadapi istri dengan kesabaran. Fal-nisa'ul lawati khuliqna min dira'in min babi aula alla tajtami' fihinna khisalul khair. Istri kita yang disebutkan oleh Nabi SAW, mereka itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk yang bengkok. Ya, kalau unta saja nggak ada yang sempurna, apalagi istri kita yang memang Allah ciptakan dari tulang yang bengkok. Ya, maka tidaklah mungkin ya, atau sulit sekali terkumpul pada istri kita semua sifat baik. Semua sifat baik terkumpul pada istri kita. Ya, misalnya tadi ya, orangnya ramah, dermawan, cerdas, berilmu, cantik, rajin sedekah, tidak mudah marah, pemaaf, penyabar, kemudian suka bangun malam, sholat tahajud, puasa sunnah, kemudian menyambung silaturahmi sama orang tuanya baik. Ya, semua sifat baik ada pada istri kita. Susah. Jadi selalu ada kekurangan. Nah, maka menghadapinya harus dengan kesabaran. Faqad takunu al-mar'atu jamilah hasna walakinnaha badi'atul lisan. Kadang ada istri itu yang jamilah, cantik dia, hasna, indah, ya baik. Walakinnaha badi'atul lisan, tapi lisannya kotor, kecil. Mukanya mah cantik, bersih, tapi lisannya kotor. Cantiknya bagus ya, itu sifat baik ya, enak buat dipandang, menyenangkan, tapi lisannya kotor. Wa qad takunu jamilah hasna lisanuha thayyib wa qawluha hulun jamilun lakinnaha mubadhiratun fil infaq wa mutawassi'atun fi wa ghayru muktasidah fi ma'isyatiha. Atau terkadang ada istri yang wajahnya cantik, lisannya juga baik, kalau bicara lembut, sopan, tapi gaya hidupnya
boros. Ya. Kalau belanja nggak pikir-pikir, ada. Selalu ada kekurangan. Wa qad takunu muqtasidah fi ma'isyatiha lakin la tujidu tahya wal khabith. Ada istri yang hemat, ya, pandai nabung, nggak boros dia belanjanya, tapi nggak bisa masak, nggak pinter masak. Mending mana tuh? Ya. Mending yang suka belanja, tapi dia pinter masak, atau dia hemat, kalau belanja sedikit, tapi masakannya nggak bisa dia. Mending mana? Pasti mending yang dua-duanya. Ya. Pengennya yang sempurna pasti. Tapi kadang istri kita itu ada kekurangannya. Wa qad takunu jamilah hasanah hasanatul khuluq hasanatul taba'ul mutqinah li amalil bait lakinnaha syadidul ghirah. Ada juga seorang istri cantik wajahnya, baik akhlaknya, pinter masaknya, bisa mengatur rumah suaminya dibersihkan, tapi dia sangat pencemburu gitu. Antum chat sama rekan kerja masalah kerjaan, marah dia. Siapa itu? Sangat pencemburu. Ada seperti itu, ya. Jadi istri kita itu macam-macam, beda-beda kekurangannya. Ada yang kurang di masak, ya. Ada yang kurang di gaya hidup, ya, boros, belanja segini habis terus, boro-boro nabung. Ada yang kekurangannya di tadi, ya, sangat pencemburu, macam-macam. Kita sih pengennya yang cantik, yang bisa masak, yang hemat kalau belanja, yang nggak mudah cemburu, ya, tapi nggak ada. Wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Wa qad yakunu fiha ma dzukir min jamalin wa baha wa husni tabammul wa itqanil amal illa annaha dha'ifatun fil ibadah. Dan ada juga, ya, istri yang memiliki sifat-sifat sempurna yang tadi disebutkan. Wajahnya cantik, akhlaknya baik, pintar memasak, kemudian tidak boros, pandai mengelola rumah suami, tapi kekurangannya dhaifatun fil ibadah, malas kalau ibadah, ya, disuruh sholat susah, ya, diajak ngaji malas. Itu kekurangan. Jadi kalau kita pengen istri kita nggak ada kurangnya, nggak bisa. Pasti kita akan mendapati kekurangan pada istri kita. Asyhadu anna al-mar'ata biha iwajun kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kadilani wa kal'udi mudun fi akhirih iwajun turidu an tuqawwimahu wa tu'addiluhu. Syahidnya adalah bahwasannya wanita itu memiliki kebengkokan, ya. Jadi antum harus paham, kalau istri antum suka marah-marah,
dikasih tahu sekali diulangi lagi, antum yang harus paham bahwa istri antum itu memiliki kebengkokan. Memang begitulah fitrah penciptaannya. Ya, di pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan, kalau istri kita melakukan 10 kesalahan, jangan kita berikan 10 hukuman. Itu namanya kita nggak paham. Kalau dia melakukan 10 kesalahan, maksimal kita berikan hukuman setengahnya. Ya, karena akal wanita itu setengah dari akal laki-laki. Ya, akal istri itu setengah dari akal suami. Jadi wanita itu bengkok. Kalau kita ingin meluruskannya, fa idza dhahabta tuqawwimuhu kusira minka. Kalau kamu ingin meluruskannya, dipaksa, harus baik, harus benar, ya, dengan sikap tegas kita, maka dia akan patah. Patah itu maksudnya cerai. Kalau suaminya keras, ya prinsipnya pokoknya harus nurut sama saya, nggak ada toleransi, kemungkinan cerai. Ya, kemungkinan cerai. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in taraktahu baqiya waj. Tapi kalau kamu biarkan, kamu diamkan, maka dia akan terus bengkok. Ya, didiemin, nggak diajarin, ya salah terus. Maka solusinya adalah luruskan dia, bimbing dia, tapi jangan kasar. Ya, tapi harus dengan kelembutan dan kesabaran. Harus sabar. Ya, kadang suami itu, ya, jadi suami itu harus siap, ya, mendengar omelan-omelan istri, cemberutan-cemberutan istri, harus siap. Ya, jangan antum pulang kerja lihat istri cemberut sama antum marah. Setiap kali istri cemberut antum marah. Jangan. Antum harus terbiasa dengan sifat istri yang begitu. Ya begitulah istri. Tinggal kitanya yang sabar sambil sedikit-sedikit kasih nasihat. Kalau istri gampang marah, ya namanya juga perempuan. Mereka lebih mengedepankan perasaan daripada pikiran. Ada yang bilang, tetangga suami kamu jalan sama perempuan. Nanti kita pulang, dia nggak pakai pikiran, pakainya apa? Perasaan. Kita pulang dia udah manyun. Maka kalau suami nggak sabaran, ya gampang marah, udah mah di tempat kerja capek, kadang diomelin sama bos, pulang ke rumah ngelihat istri manyun, langsung, ya kalau nggak sabaran diluapkan emosinya sama istri, ya, marah-marah. Istri juga sama, dia sedang marah karena berita dari tetangga tadi, ditambah pulang-pulang suaminya langsung marah. Ya sudah, yang terjadi cekcok, berantem. Masalah
tidak terselesaikan. Tapi kalau suami sabar, ya, tenang, dia paham istri cemberut itu biasa banget. Ya. Jangankan cemberut, istri mecahin piring itu biasa. Antum nggak usah heran. Istri kok kayak gini? Memang begitu istri. Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Nabi dan di hadapan para sahabat mecahin piring, ya, istri Nabi itu. Terus antum pengen istri antum lebih mulia dari istri Nabi? Susah. Istri Nabi saja mecahin piring, ya, karena terbakar api cemburu. Nah, suami harus paham seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika terjadi seperti itu, Nabi kepada para sahabatnya, ya, sambil mengutin kue-kue yang sudah berserakan, Nabi bersabda, "Ghoror ummukum." Ibu kalian sedang cemburu, itu saja. Dan para sahabat juga paham, tidak kemudian kok istri Nabi begitu, enggak, mereka paham namanya istri itu begitu. Cuma kadang kita salah menyikapinya, ya. Istri marah, ya, kita menyalahkan istri, akhirnya cekcok, berantem, bahkan ada yang sampai cerai. Itu sebetulnya karena masalah sepele, salah menyikapi. Kenapa salah? Karena tidak paham karakter istri. Istri itu tercipta dari tulang yang bengkok. Kalau dia cemberutin kita, ngomel-ngomel sama kita, itu sesuatu yang lumrah, wajar. Sebabnya banyak. Sebabnya bisa apa saja. Uang belanja kurang, manyun, wajar. Kita dianggap tidak cinta sama dia, manyun, wajar. Jangan selalu disikapi dengan marah, ya, disikapi dengan ketegasan, ya, nggak boleh kayak gitu, kamu harus begini, nggak begitu, ya. Makanya di bab yang lalu sudah kita jelaskan, kepemimpinan itu sangat butuh kepada kelemah lembutan. Model kepemimpinan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW adalah model kepemimpinan yang lemah lembut, ya, bukan kepemimpinan yang diktator, yang kasar, bukan. Pemimpin yang lemah lembut. La naqulu laka utrukha biha walakin qawwimha birifqin waliyyin qadarul istidla'ah. Kita tidak mengatakan biarkan istrimu dengan segala kekurangan, tapi luruskan dia dengan lemah lembut sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah di pertemuan berikutnya halaman 29 ini juga babnya sangat menarik buat kita. Mughadhabatun fil buyut. Mughadhabat itu saling marah suami dan istri di dalam rumah. Mungkin percekcokan.
Nah, yang menarik buat kita di sini penulis Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau mengatakan hampir tidak ada satu rumah pun yang di dalamnya tidak ada percekcokan, termasuk rumah-rumah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Di dalamnya ada mughadabah, ada percekcokan, termasuk di rumah Nabi SAW, termasuk di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Insyaallah hadis-hadisnya kita akan baca di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, silakan. Bagaimana jika suami menyakiti istri dengan berzina dengan wanita lain, kemudian menikahinya? Apakah boleh istri pergi meninggalkan suami ke orang tuanya dan kemudian meminta cerai? Dan bagaimana sikap suami ataupun istri terhadap masalah ini? Apakah boleh istri minta cerai karena suaminya berzina? Jawabannya boleh, karena itu uzur, ya, ada uzur, karena suaminya melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau istri meminta cerai, maka itu permintaan cerai yang dibolehkan. Tapi kalau dia memaafkan, apalagi sudah terlihat dari suaminya penyesalan dan bertaubat, maka mempertahankan rumah tangga itu lebih disukai, lebih baik. Karena bagaimanapun perceraian itu buruk, pasti ada efek, ya, terutama terhadap anak. Jadi kalau suami dia sudah menyatakan ini kehilapan saya bertobat kepada Allah, saya berjanji tidak akan mengulangi. Ya, kalau istri mau, ya, silahkan dia memaafkan. Tapi kalau dia merasa berat, dia menggugat cerai, ya itu juga hukumnya boleh. Kalau ditanya bagaimana sikap kita, ya tentunya damai itu yang terbaik, ya. Karena kalau istri seperti ini, dia cerai, kemudian menikah dengan yang lain juga sama, akan punya kekurangan. Jadi kalau setiap kekurangan orang lain terus kita tinggalkan, maka kita akan hidup sendiri, ya. Makanya Ana sering menyampaikan, kalau di tempat tinggal kita ada masalah, solusinya bukan pindah. Mau pindah kemana kita? Karena masalah itu ada di mana-mana. Antum mau pindah kemanapun ada masalah. Antum rumahnya pindah ke samping Ka'bah sekalipun, jangan dikira ada masalah, akan ada masalah. Jadi masalahnya bukan pindah, solusinya bukan pindah, bukan juga cerai, ya, tapi sabar dan saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat-kiat agar kita bisa menjalankan sunnah
Ini pertanyaannya terlalu tinggi ya. Istri 2 aja belum ya. Sudah ingin istri 4 ya. Kalau kiat-kiat ingin menjalankan sunnah punya istri 4, ana nggak tahu ya, ana nggak bisa jawab karena ana belum pengalaman ya. Jadi antum salah bertanya, harusnya ditanyakan kepada yang istrinya sudah 4 ya. Tapi kalau kiat-kiat ya ingin lebih dari 1 ya, minimal 2 ya, bisa berbagi sedikit ya, tapi bukan di sini ya, karena di sini ada ibu-ibu ya, kita harus jaga perasaan mereka. Nah, ada lagi. Cukup. Baik, kalau tidak ada ya, mungkin kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, akan membahas tema percekcokan di dalam rumah, termasuk di dalam rumah kenabian. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.